Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amur Santo dengan NIM 192547. Di sini kita akan mempelajari bersama-sama perihal modul ERP UDU, di mana kita dengan adanya modul ERP ini kita akan mengintegrasikan beberapa modul yang lebih singkat dan simpel untuk dipelajarinya. Di sini kita akan melakukan stok persediaan. Kita akan melakukan pembelian di sini akan melakukan pembelian ke mitra kita atau ke distributor, karena yang akan kita bangun adalah toko penjualan laptop second ya, di mana pembelian ini dilakukan ke mitra kita. Setelah kita melakukan pembelian, kita dapat melakukan update stok persediaan. Jika stok persediaan sudah tersedia, kita akan melakukan penjualan. Jadi kita di sini akan mengintegrasikan 3 modul saja, yaitu stok persediaan, pembelian, dan penjualan. Oke, lanjut. Kita untuk yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan stok persediaan. Di stok persediaan ini saya sudah melakukan input data. Di sini ada Dell, laptop Dell, di mana laptop Dell ini kita belum ada stok. Begitu juga dengan ThinkPad X1 juga, kita juga belum ada stok. Berikutnya ThinkPad X39 juga belum ada stok. Microsoft Office Essential 2024 juga belum ada stok. Kita yang sudah ada stok hanya Microsoft Project 2024 dan lisensi Microsoft Visio 2024, serta laptop ThinkPad X1 Carbon B10 ini juga sudah ada stok. Kita lanjut. Sebelum melakukan pengkreatan di modul pembelian, kita sudah melakukan pembelian, di mana kita melakukan pembelian 100 unit, sehingga di stok persediaan di produk ini ada 99 unit, di mana satu unitnya kita sudah melakukan penjualan, yaitu dilakukan pembelian 1 unit oleh Mulyono ya. Oke, untuk langkah awal kita klik stok persediaan, kita masukkan ke produk. Di sini kita coba tambah produk baru. Caranya adalah dengan mengklik button baru. Contohnya di sini kita akan menambahkan stok ThinkPad R490 misalnya. Kita tambahkan di sini dari dapat ThinkPad R490. Karena dia bentuk barang, kita harga jualnya anggap saja di 3.500.000 dengan modal awal 2 juta. Kalau mahal ya, 2.500.000. Dengan referensinya, kategorinya adalah unitnya bagus, dengan referensi kode Lenovo ThinkPad R490. Oke, setelah kita lakukan create data, jangan lupa kita checklist penjualan dan pembelian karena akan terintegrasi di sini. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan di sini? Kita bisa juga menambahkan foto R490 tadi. Oke, sementara mengunggahnya, kalau sudah selesai kita lakukan simpan dengan mengklik tombol panah awan. Oke, setelah itu kita coba ke modul produk lagi,
persediaan produk. Nah, di produk di sini kita sudah menambahkan Lenovo ThinkPad L490 dengan stok masih kosong ya. Coba kita melakukan pembelian, karena stok kita kosong, kita lakukan pembelian. Ini di sini ada beberapa juga yang sudah saya coba. Kita lakukan pembelian. Kita di sini siapa yang kita akan membeli ke mitra atau vendor kita, misalnya PT Gadget Indonesia. Ini jika mau diisi juga ada, bisa dilakukan, itu ini referensi yang dikirimkan oleh pemasok. Kapan dikirimkan? Misalnya kita hari ini juga kita mau dikirimkan karena akan digunakan. Kedatangan yang diharapkan juga tanggal 30 maksimal jam 12 ya. Selanjutnya siapa yang menerima? Yang menerima adalah laptop Q. Ini adalah bagian penerimaan laptop di toko LKTC ya. Setelah ini dirasa cukup, kita tambahkan produk apa yang kita mau beli. Karena produk stok yang belum ada tadi L490, atau kita juga bisa tambahkan lagi di sini daftar produk, kita cari lebih. Nah, di sini kan ada beberapa stok yang kosong selain L490 ya. Misalnya L490 ini kosong, ada juga kosong, boleh kita ada juga kita tambahkan stoknya. Berapa kita untuk L490? Misalnya kita 100 unit, Dell-nya juga 100 unit. Oke. Di sini kita sudah lakukan order dengan total nilai 577.200.000, di mana ini sudah termasuk banyak barang. Setelah kita melakukan klik ini, kita lakukan konfirmasi, kirim pack konfirmasi RFQ. Oke, kita akan ber-email, kita akan melakukan order laptop sesuai yang kita order tadi. Kalau sudah, kita lakukan kirim. Ini sedang melakukan proses kirim. Oke, setelah di order, kita lakukan konfirmasi order. Kita sedang melakukan konfirmasi order. Oke. Setelah dilakukan konfirmasi order, kita akan melihat status pengiriman dari pihak mitra bentuk penerimaan. Nah, penerimaan ini jika sudah sesuai dengan kita order, ini akan kita lakukan validasi ya. Atau sebelum di situ coba kita stok persediaan, kita lihat oke produk. Ini ada di stok persediaan ini ada dua unit, dua quantity atau dua laptop ya, dua jenis laptop yang diterima sebanyak masing-masing 100 unit untuk terima. Oke, kita konfirmasi bahwa ini sudah sesuai orderan. Selanjutnya kita lakukan validasi. Oke, pada lakukan validasi, selanjutnya selesai. Di sini juga kita bisa melakukan pencetakan order kita tadi. Jadi invoice-nya sudah kita terima. Oke, ini invoice-nya kita terima di L490 100 unit, dan 100 unit sudah sesuai. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke stok persediaan di menu produk. Yang tadinya untuk L490 belum ada, sekarang bertambah menjadi 100 unit. Berikut L
100 unit. Oke, selanjutnya di pembelian, status pembelian juga sudah terbayar ya, order pembelian sudah terbayar dengan status berwarna hijau besar 500.200.000. Oke, kita lakukan stok persediaan kembali karena masih ada beberapa yang kosong. Kita lakukan pengecekan produk. Di sini masih ada yang kosong X395 dan X112 juga masih kosong ya. Atau kita coba order X395. Oke, kita lakukan order pembelian baru. Kemana kita belinya? Misalnya kita buat PT Indo Global. Kita request ke PT Indo Global. Kita minta kirim juga hari ini ya. Terus kedatangannya kita lakukan hari ini juga. Penerima adalah laptopku ya, di toko sendiri. Apa yang kita order, yaitu produk yang masih stoknya kosong di sini, misalnya X395 ya, di stok produk masih kosong. Kita coba order. Kita order sebanyak 100 unit juga. Dengan harga 3 juta menjadi 300 juta, berikut pajak jadi 333 juta. Oke, setelah itu kita lakukan order ya. Kita lakukan request permintaan. Oke, di sini kita masukkan email, misalnya emailnya Indo Global, sales indoglobal@gmail.com. Oke, kalau sudah kita terapkan Indo Global @indoglobal.com. Oke, kita ini sudah judulnya order ya, kita P04 terus ini sudah merupakan template. Terus sudah kita lakukan kirim email untuk melakukan order. Dalam melakukan order, kita konfirmasi order kita, konfirmasi. Oke, statusnya dalam pengiriman sebanyak 100 unit X395. Coba kita masuk ke stok persediaan. Oke, kita ada unit yang harus kita terima di gudang pada hari ini dari PT Indo Global. Kalau pemesanannya sudah sesuai 100 dan kodenya 100, kita lakukan validasi. Oke, sampai di sini juga statusnya sudah selesai diterima gudang ya. Di sini juga kita bisa melakukan cetak slip dari invoice PT Indo Global. Oke, kalau sudah selanjutnya kita lihat cek persediaan produknya dari kosong menjadi 100 unit kuantitinya. Dari pembelian kita sudah melakukan beberapa pembelian. Selanjutnya kita akan melakukan ke modul penjualan. Saya juga sudah melakukan uji coba ya, untuk melakukan penjualan. Kita lakukan input baru, misalnya di sini yang beli adalah Mulyono kembali karena banyak duit namanya yang tidak ada serinya, misalnya dia pembeliannya pakai rupiah maksimal
kadaluarsa sampai dengan misalnya ya 28 Desember lah. Tidak sesuai tanggal 31 lah ya. Pembayarannya tentang produk apa yang dibeli Mulyono. Misalnya Mulyono membeli pokoknya juga bisa ada yang dia membeli X395 misalnya berapa unit, misalnya dia untuk kebutuhan timnya dia akan memborong 100 unit misalnya ya, atau jangan 100 borong 50 unit, terus dia tambah lagi beli lagi, misalnya beli laptop Dell juga misalnya 25 unit, terus dia beli apa lagi, misalnya beli yang stoknya banyak, ThinkPad X395 juga misalnya 25 unit ya. Oke, setelah melakukan input pembelian oleh Mulyono, kita lakukan pengiriman penawaran. Oke, kita beremail ke Mulyono bahwa kita lakukan kirim email kepada Mulyono terhadap penawaran yang kita buat tadi. Setelah dilakukan penawaran, statusnya akan menjadi terkirim. Kalau sudah cocok atas penawaran, kita lakukan konfirmasi. Jadi kalau sudah kita konfirmasi, statusnya akan pengiriman. Oke. Setelah sudah melakukan transaksi, kita lakukan validasi bahwa unit tersebut sudah dibeli. Setelah selesai, kita lihat status stok persediaan, di mana Mulyono tadi membeli borong laptop ThinkPad X395 dari menjadi 25 ya, terus Dell menjadi stoknya berkurang menjadi 75. Oke, atau kita bisa lihat laporan pergerakan atau laporan stok. Oke, di mana ada sisa stok menjadi 75. Begitu juga ThinkPad X95 menjadi 25. Di sini juga kita bisa melihat riwayat pembelinya. Kita order 100, terus dilakukan pembelian 50 unit, dilakukan pembelian 25 unit, jadi total 75. Jadi sisa stok menjadi 2. Begitu untuk alur dari stok, pembelian dan penjualan. Penjualan juga kita bisa melakukan pembuatan laporan ya, laporan penjualan. Kita seperti ini, penjualan. Ini siapa saja yang membeli, kita bisa lihat di tabel ini. Ada Mulyono, Mulyani, jadi total kualitas yang terjual ada 100 unit dengan nilai baik. Terima kasih untuk pelajaran
berjalan bersama untuk melakukan integrasi program UDU. Sangat gampang jika dilakukan dan diimplementasikan pada toko kita. Demikian disampaikan, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Jika ada saran masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.